warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Latukau, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi teknik budidaya perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi teripang. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak ke video selanjutnya. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi budidaya teripang, khususnya pada reproduksi aseksual pada teripang. Teripang atau ketimun laut merupakan salah satu komoditas ekspor dari hasil laut yang perlu segera dikembangkan cara budidayanya, sehingga produktivitasnya masih sangat tergantung dari alam. Salah satu jenis teripang yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia ialah teripang pasir atau Holoturia capra. Teripang merupakan salah satu sumber devisa negara dari subsektor perikanan. Selain itu, bahan bioaktif di dalam teripang juga dikenal sebagai antioksidan yang membantu mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh, sehingga membantu memperlambat proses degenerasi sel, di samping juga memperlambat proses penuaan. Kandungan antibakteri dan anti kapang dapat meningkatkan kemampuannya untuk tujuan perawatan kulit. Teripang juga diketahui mempunyai efek antinoseptif atau penahan sakit dan antiinflamasi atau melawan radang dan mengurangi pembengkakan. Teripang dikelompokkan dalam kelas Holoturidea dari filum Echinodermata atau binatang berkulit berduri dan dikenal sebagai biota laut yang bersifat epibentik. Nah, pada kesempatan kali ini, teripang yang kami gunakan dalam budidaya khususnya pada reproduksi aseksual, yaitu kami menggunakan teripang hitam atau Holoturia edulis. Berikutnya yaitu alat dan bahan. Sebelum kita melakukan budidaya teripang dengan cara reproduksi aseksual, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama untuk alat berupa 3 buah keranjang yang terdiri dari 1 buah keranjang besar dan 2 buah keranjang sedang yang berfungsi sebagai media budidaya yang nantinya ditempati untuk reproduksi aseksual pada teripang. Kemudian batu dan styrofoam. Batu sendiri berfungsi sebagai jangkar yang nantinya akan dipasang pada media keranjang, sedangkan styrofoam yang akan digunakan sebagai pelampung media keranjang. Berikutnya yaitu gunting dan pisau, yang mana fungsi gunting untuk memotong tali benang yang akan digunakan untuk mengikat batu jangkar maupun styrofoam, dan pisau yang akan digunakan untuk membelah perut teripang. Berikutnya yaitu baskom dan ember, yang mana keduanya berfungsi sebagai wadah peletakan teripang. Berikutnya, tali benang yang akan digunakan untuk mengikat batu jangkar, styrofoam dan bagian anterior pada teripang untuk proses reproduksi aseksual. Untuk wajan dan atap, seng yang mana wajan akan digunakan pada penanganan pasca panen dan untuk merebus teripang, dan atap seng berfungsi untuk menjemur teripang yang telah direbus. Setelah itu, bahan yang akan diperlukan yaitu 12 ekor teripang yang mana yang akan digunakan untuk reproduksi aseksual pada teripang. Selanjutnya yaitu persiapan media. Persiapan media yang kami lakukan yaitu siapkan 3 buah keranjang yang terdiri dari 1 buah keranjang besar dan 2 buah keranjang sedang. Kemudian bagian samping kiri dan kanan keranjang tersebut diikat dengan styrofoam sebagai pelampung ketika ditaruh di laut. Styrofoam ini kami ikat menggunakan tali benang. Setelah pelampung dipasang, kemudian dilakukan dengan pemasangan batu jangkar, yang mana batu jangkar yang kami pakai sebanyak 2 batu jangkar. Kemudian kami ikat batu jangkar tersebut menggunakan tali benang. Setelah itu, kami langsung mengikat pakan pupuk kandang yang sudah dicampur dengan dedak yang kami bungkus menggunakan kain dan sudah ditusuk dengan paku. Kantung pakan tersebut kami ikat pada pinggiran keranjang karena pakan teripang sendiri berupa pupuk kandang. Kemudian, setelah media telah disiapkan, selanjutnya yaitu proses pengikatan pada bagian anterior teripang atau bagian kepala. Hal ini bertujuan untuk proses reproduksi aseksual pada teripang. Tali yang kami gunakan untuk pengikatan yaitu berupa tali benang, namun sebaiknya menggunakan tali pentil agar tidak melukai teripang itu sendiri. Namun, di sini kami menggunakan tali benang yang agak lembut sehingga teripang juga tidak akan mengalami luka.
Benih teripang yang kami gunakan tentunya ukuran seragam, tidak cacat, mempunyai daging yang padat. Setelah semuanya sudah diikat dan diletakkan pada kedua keranjang, sedang kemudian kami letakkan pada keranjang besar. Setelah itu, media keranjang tersebut kami angkat dan bawa ke laut dengan kedalaman 1 meter. Lokasi yang kami pilih untuk meletakkan media keranjang sendiri yaitu pada perairan yang tenang serta bebas dari sampah. Teripang akan membelah diri dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam, terlihat pada media keranjang teripang yang telah melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri menjadi 2 bagian, yang mana bagian anterior atau mulut maupun posterior bagian anus telah terpisah, dan biasanya teripang yang telah membela diri ditandai dengan adanya pengkerutan melingkar pada dinding tubuh. Biasanya ketika membelah diri, teripang lebih aktif untuk mencari makan. Lama proses penyembuhan luka pada bagian yang terbelah yaitu selama 1 bulan tergantung pada pakan yang diberikan. Setelah luka pada teripang sembuh serta mempunyai anggota tubuh yang lengkap, selanjutnya yaitu kami melakukan panen. Panen tersebut kami lakukan dengan cara mengangkat teripang pada media keranjang, setelah itu kami masukkan ke dalam ember. Setelah itu, untuk penanganan pasca panen yang kami lakukan pada teripang yaitu kami menusuk bagian anus teripang untuk mengeluarkan isi perutnya. Kemudian, kami belah perutnya sepanjang 10 cm untuk membersihkan perutnya. Setelah dibersihkan, kemudian teripang tersebut kami rebus. Dan setelah teripang selesai direbus, kemudian kami melakukan penjemuran, yang mana kami meletakkan teripang di atas atap seng dan kami jemur di bawah sinar matahari. Kemudian setelah teripang kering, teripang bisa langsung di-packing dan disimpan. Video simulasi teripang dari saya.